Kita akan dengarkan pernyataan Prasetyo Hadi berikut ini, Saudara. Akan kita lihat sejauh mana secara tentu pertama masalah peraturan ya, itu yang pertama. Yang kedua, kami sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang menjabat di komisaris itu bagian dari sesuai dengan contoh misalnya Menkom DG diberi tugas menjadi Telkom. Nah, sekarang dengan beliau diminta menjadi kepala badan komunikasi pemerintah, nanti akan kita lihat, kita evaluasi. Pertama dari sisi peraturan perundang-undangannya, yang kedua dari sisi fungsinya. Kalau dalam menjalankan fungsi, ya, contoh misalnya saat ini beliau masih juga menjadi Wamenkom DG, itu bagian dari menjalankan kedua fungsi ini supaya lebih maksimal gitu. Mas kalau PCO dan ini kan tadi kan kepala badan komunikasi pemerintah. Nah ini berarti akan ada Kepres baru gimana Mas? Ya, yang pertama adalah begini, ini bukan membentuk badan baru tetapi mentransformasi yang perubahan dari kepala kantor komunikasi kepresidenan menjadi badan komunikasi pemerintah. Jadi setelah coba kita evaluasi, maka kita membutuhkan perbaikan dalam hal komunikasi, tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga kita ingin secara lebih luas. Nah, maka kemudian kita rubah ini menjadi badan komunikasi pemerintah. Nah, cakupannya bisa juga pemerintah di sini, termasuk pada nanti bagaimana kita mensinkronkan komunikasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terhadap seluruh program-program yang sedang dan akan dikerjakan oleh pemerintah. Mas, ini Kepresnya baru, Mas. Kepresnya baru berarti. Iya. Kepres baru berarti Kepres PCO itu otomatis dibubarin apa gimana? Itu ya bukan dibubarkan, tapi apa yang selama ini menjadi tugas fungsi PCO ya, sekarang nanti dengan Kepres yang baru yang menyebutkan di situ menjadi badan komunikasi pemerintah, dipindahkanlah tugas fungsi PCO ke dalam badan komunikasi pemerintah. Tapi tim-tim yang selama ini udah bantu Pak Hasan Nasbi dan lain sebagainya, apakah nanti ada pembaharuan lagi atau gimana ya Mas? Untuk sementara ini ya, itu semuanya hanya berpindah saja. Mas, Menteri BUMN, Mas. Akan dilantik minggu ini juga. Menteri BUMN, Mas. PCO kan disorot ini ya Mas, apa belum komunikasi publik ini sempat Prabowo juga sudah dijelas juga ini Menteri BUMN Mas, Kementerian. upaya untuk memperbaiki komunikasi publik transformasi. Iyalah, masa kita mau mengganti tidak dalam rangka memperbaiki. Kementerian BUMN, Mas masih kosong, Mas. Main bola ini kita ganti pemain dengan harapan ya kita akan bisa memenangkan pertandingan kan. Kementerian BUMN, Mas kan ada PLT dan Mas menterinya kosong, Mas. PLT atau gimana, Mas? Menteri BUMN definitif memang belum ditunjuk karena kita masih mencari sosok. Dengan berpindahnya tugas kepada Bapak Erick Thohir ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, memang kita berharap tidak hanya sepak bola, ini kan kita semua paham bahwa Pak Erick Thohir punya sejarah prestasi yang panjang dalam hal olahraga, dan itu yang kita inginkan, tidak hanya sepak bola. Beban yang kita berikan kepada Pak Erick Thohir sangat berat untuk semua olahraga, kita pengennya menuju kelas dunia gitu. Kementeriannya Mas, kalau Kementerian BUMN katanya mau Dilebur ke Danantara. Belum. Jadi masih Kementerian PLT-nya belum pihak keluar Mas. Kemungkinan dari Wamen. Tapi berarti akan dilebur sama ke Danantara, Mas. Belum kan, ya kan sekarang sedang proses ya. Danantara juga sedang proses membenahi manajemen dan operasional di BUMN kita. Nah, kalau kemudian nanti dalam perjalanannya itu kita perlu melakukan perubahan terhadap kementeriannya, nanti kita lihat. Berarti masih PLT-nya Mas Aminuddin atau Pak Doni?
nasihat khusus reformasi polisi, Mas. Hah? Jadi sekarang bebas. Mas Gibran nggak datang pelantikan, Mas? Beliau sedang di luar kota. Ya, sedang Mas, soal tim reformasi Polri ini gimana, Mas? siapa? Raffi Ahmad sempat tolong jadi Menpora, Mas. Enggak. Mas, soal tim reformasi Polri gimana, Mas? Perkembangan yang tidak jadi, Mas.